Full Life dari Cynthia Mariska menceritakan tentang hewan peliharaannya, yaitu jangkrik. Seorang Cynthia Mariska ternyata pecinta hewan juga ya guys, bahkan setia banget untuk ngerawat jangkriknya yang dia temukan di area rumahnya. Yang jangkriknya itu tiba-tiba datang ke dia sendiri gitu. Terus langsung deh dirawat sama Cynthia Mariska sampai akhirnya jangkrik itu sudah tidak bernyawa dan mellow banget ternyata seorang Cynthia Mariska ternyata mellow juga ya guys ya, walaupun kelihatannya tomboy, tapi Cynthia Mariska tuh mellow banget saat jangkriknya itu mati. Dan itu menceritakan dari awal sampai akhir bertemunya tuh jangkrik sampai jangkriknya itu udah nggak ada. Ini dia cerita serunya dari Cynthia Mariska. Beberapa kali melihara binatang, tapi karena waktu gue jarang banget di rumah, jadi banyak binatang-binatang nih kurang perhatian lah ya. Kurang perhatian dari gue, jadi ya gue nggak bisa ngerawat full time. So gue kira memutuskan untuk tidak memelihara binatang lagi. Terakhir gue pelihara binatang tuh sugar glider. Di sugar glider itu gue punya dua, namanya Pong sama Likar. Tapi akhirnya gue kasih orang juga karena jadwal syuting pada saat itu lumayan tight. Gue syuting setiap hari. Lanjut sampai akhirnya suatu ketika setelah gue melihat sunset, gue inget banget kejadiannya. Setelah gue melihat sunset di daerah Tanjung Priok, gue habis pulang dari waduk, tiba-tiba hujan. Terus gue dengar ada bunyi jangkrik di rumah gue. Lu bayangin Priok ada bunyi jangkrik tuh, menurut gue aneh, ya kan? Karena aneh, kira gue cuma oh yaudah dia nemenin gue begadang aja. Sorry, dari habis lihat sunset ke Rutara Coffee shop gue, minum nyanyi pulang. Terus dari situ ada suara jangkrik, gue lagi begadang, ada suara jangkrik, kata gue kok tumben banget di Priok ada suara jangkrik gitu. Sampai akhirnya suatu ketika gue lagi bengong, ada jangkrik nih lompat, klutuk gitu kan. Nah kira kayak jangkrik nih, woi Pilo, tiba-tiba kesebutlah nama Pilo, ya kan? Sebutlah nama Pilo. Akhirnya gue memutuskan untuk nge-keep Pilo dengan tempat seadanya, dengan kamar seadanya. Gue siapin tempat tinggal Pilo. Singkat cerita, Pilo banyak banget ngasih gue hal-hal yang menurut gue simple things tapi big impact aja gitu. Enggak, gue akhirnya punya teman begadang. Terus ditambah kalau gue lagi stres dengerin suara dia, gue jadi makin stres. Gak bercanda. Lanjut dari situ, gue heran juga, bahkan orang-orang juga heran. Mama gue, tante gue kok bilang kayak, kok si Pilo gak lompat-lompat ya gitu. Dia selalu nempel aja di badan gue, gak kemana-mana, kayak di tangan gitu. Kalau di tangan aja. Gak pernah mau bergerak yang terlalu bebas gitu. Jadi cuma sekitaran badan gue aja. Nah akhirnya gue ngerasa spesial lah kan di situ, kayak kok binatang ini sayang ya sama gue kayaknya gitu. Gak tahu sih sayang beneran apa enggak. Sampai akhirnya banyak banget nih yang sayang sama Pilo. Banyak yang ngasih Pilo rumah. Bahkan rumahnya Pilo tuh ada 4. Terus ada lagi 1 yang dia buat sendiri. Salah satu followers gue buat sendiri dan belum kekirim, ya kan. Ada yang ngasih pakan jangkrik, walaupun menyakitkannya pakan jangkrik untuk jangkrik sehat agar menjadi makanan yang bergizi untuk burung. Buset, kanibal cuy. Sakit hati tapi apa-apa, bagus itu, niatnya bagus, ya kan. Dan gue nggak pernah mau nih, satu hal unik, gue nggak pernah mau cari atau search di Google rata-rata umur jangkrik karena gue takut. Jadi gue nggak pernah mau. Walaupun katanya cuma 2 bulan 3 bulan doang, tapi Pilo tuh kayak masih kecil. Ya udah, dari situ tiap malam gue ditemenin sama Pilo. Pulang dia bunyi sampai akhirnya gue bawa live. Kalau kalian sering nonton live gue juga kayak pasti tahu Pilo pernah bunyi, ya kan, dia krik gitu di tangan gue. Terus pas gue bilang lo lagi lo, terus dia tiba-tiba bunyi.
gitu kayak seru banget. Kira gue sayang banget lah masih Pilo ini. Sampai Pilo tuh pernah difitnah kakak gue cuy. Pilo difitnah kakak gue. Jadi suatu ketika ada kejadian gue lagi di luar, ini kok banyak semut di kandangnya Vilo katanya gitu. Ini niat gak sih melihara jangkrik? Kalau nggak buang aja. Gue kayak sedih cuy. Gitu. Terus akhirnya gue panggil temen gue tuh untuk ngebersihin. Si Ivan kan, si Bibi Ivan ngebersihin, dia cuci kandangnya ini itu dan lain-lain. Besoknya masih ada semut. Dari situ gue kayak mikir apalagi sih yang salah gitu. Kira pas gue pulang dari mana gitu ya, gue cek ternyata tuh semutnya asalnya bukan dari kandangnya Pilo, bukan dari pir makanannya Pilo, tapi karena dari ciki-ciki atau permen yang terbuka gitu di deket areanya rumah Pilo. Terus dari situ gue bilang, oh kakak gue ya benar-benar ngefitnah si Pilo. Pilo nggak salah coy, Pilo jangan disalah-salahin gitu. Tuh. Terus sampai akhirnya gue ada trip ke Brunei dan ke Malaysia. Gue seinget gue tuh gue udah ngasih makan, tapi ternyata pas pulang emang perasaan gue agak berat. Kok gak ada bunyi? Biasanya tuh si Pilo bunyi, ya kan? Tapi tiba-tiba pas gue minta tolong Van ambilin Pilo Van, kandang Pilo. Nah, pas Cynthia Mariska bilang kalau jangkriknya udah mati, nggak kerekod guys. Intinya seperti itu ya. Jangkriknya itu udah nggak ada. Secinta itu Cynthia Mariska sama hewan peliharaannya guys.